cek 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 satu cek satu.
Rancanganmu indah bagiku, sebab ku hidup selalu di dalammu. Tiada pernah ku meragukan bukti kasih dan karya salibmu. Darahmu sebab itu ku selalu bersyukur. Kasih-Mu memulihkan hidupku, kuasa-Mu membangkitkan rohku. Bagiku pengorbananmu sempurna. Hidup oleh anugerah-Mu yang terbaik.
Tuhan, Shalom, selamat pagi. Ada sukacita pada pagi hari ini. Saya percaya kita semua orang yang ditebus oleh Tuhan pada hari ini bisa merasakan sukacita dari surga. Amin. Oleh sebab itu dengan kerinduan hati kita pada pagi hari ini, mari kita sama-sama membuka hati kita, mengangkat hati kita di hadapan Tuhan, menyembah Tuhan. Kita bisa menikmati hadirat Tuhan pada pagi hari ini. Oleh sebab itu sebelum kita masuk dalam ibadah kita akan berdoa. Kita serahkan ibadah kita pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan. Engkau Allah yang baik, Allah yang setia. Allah yang telah menebus kami Tuhan. Kami semua yang seharusnya dihukum Tuhan. Namun dengan kasih anugerah-Mu, Engkau menggantikan kami Tuhan dalam penghukuman itu. Oleh sebab itu ya Bapa, pada pagi hari ini kami membawa hati kami Tuhan, hidup kami Tuhan ke hadapan-Mu. Mau menyembah-Mu, meninggikan nama-Mu. Kami meninggikan Allah yang hidup, Allah yang perkasa, Allah yang menyelamatkan kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Pimpin jalannya ibadah kami pada pagi hari ini ya Bapa. Biarlah Tuhan hadirat-Mu turun tercurah atas kami, menjamah kami, melawat kami. Yang datang dengan sakit penyakit pulang dengan kesembuhan. Datang dengan berbagai persoalan hidup, masalah beban hidup, dibebaskan karena Tuhan bekerja dalam setiap hati kami, hidup kami saat ini. Terima kasih ya Bapa. Inilah doa kami Tuhan, dan kami serahkan jalan ibadah kami pada pagi hari ini. Haleluya. Amin. Terima kasih Tuhan. Dengan penuh kerinduan hati kami ya Bapa, kami ingin mencari wajah-Mu Tuhan. Seperti rusa yang haus akan air, demikian kami juga haus akan Engkau ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungai-Mu. Tak tahan menunggu-Mu. Makasih. Bagai padang gersang menanti datangnya hujan. Begitupun jiwaku Tuhan, hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagi-Mu. Seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu. Dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Makasih. Ini kerinduan kami ya Bapa. Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungai-Mu. Hatiku tak tahan menunggu-Mu. Bagai tanah gersang, bagai tanah gersang menanti datangnya hujan.
kerinduan hanya Engkau Tuhan, hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku, tiada yang tersembunyi bagimu, seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku, amin, oh Yesus, untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Sekali lagi dengan penuh kerinduan hati kita, hanya Engkau Tuhan, pribadi yang mengenal hatiku, amin, tiada yang tersembunyi bagimu, seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Sebelum kita berdiri semua, mari sama-sama kita katakan, hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku, tiada yang tersembunyi bagimu, seluruh isi hati Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu, hanya Engkau Tuhan, hanya Engkau, hanya Engkau Tuhan, pribadi yang mengenal hati kami. Tak ada yang tersembunyi di hadapan-Mu ya Bapa. Seluruh isi hati, amin, Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu, tinggal dalam dekapan kasih-Mu Yesus, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Sekali lagi, akan tinggal dalam dekapan Yesus, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Haleluya, kami rindu Kau, satu-satunya penolong dalam hidup kami. Haleluya, kami bersyukur Tuhan. Mari naikkan ucapan syukur di hadapan Tuhan. Terima kasih, Kau
baik bagi kami Tuhan. Kau menyelamatkan kami. Haleluya. Rasakan kasih Tuhan sangat mengenal kami. Dia sangat mengasihi kita. Terima kasih Tuhan. Ku bersyukur. Ku bersyukur. Sebab kebaikan-Mu dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Sebab anugerah-Mu. Oh Yesus. Terima kasih Tuhan. Mari kita angkat hati kita di hadapan Tuhan. Tuhan rindu menjawab kita saat melawat kita, memulihkan kita. Sebab Dia telah menang, sebab Dia telah menang atas maut untuk menyelamatkan kita umatnya. Haleluya. Kami terima anugerah-Mu Tuhan. Kami terima keselamatan. Kami terima pemulihan. Kami terima kesembuhan. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Mari terus nikmati hadirat Tuhan saat ini. Terima kasih Tuhan. Kasih-Mu cukup bagi kami. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kemenangan dari Tuhan. Terima kesembuhan dari Tuhan. Terima kasih Tuhan. Rasakan hadirat Tuhan. Rasakan hadirat Tuhan saat ini. Tuhan ada di tempat ini. Memulihkan kita saat ini. Memberkati-Mu saat ini. Terima kasih Tuhan. Mari terus sembah Tuhan. Sembah Tuhan. Tuhan melihat setiap hati kita yang datang menyembah Tuhan saat ini. Tuhan tahu apa yang kau rasakan saat ini. Tuhan tahu apa yang menjadi pergumulanmu saat ini. Dan Tuhan mengerti akan kita semua. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terus berkata-kata di hadapan Tuhan. Ungkapkan isi hatimu di hadapan Tuhan. Akan ucapan syukurmu di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Anugerah-Mu besar bagi kami Tuhan Yesus. Anugerah-Mu cukup bagi kami Tuhan Yesus. Sebab itu kami memuji-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami memuji-Mu Tuhan Yesus. Kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, Kau
hati, terangkan di hadapan Tuhan. Sama-sama kita katakan, Kau sebab Kau ajaib Tuhan, ajaib, ajaib Kau Tuhan, ajaib Tuhan. Kami memujikan bersatamu, ajaib Tuhan, dan sungguh ajaib Tuhan, dan sing my soul, hallelujah, dan sing my soul, my Savior come to thee. How great thou art, how great thou art. Amen. How great, Lord, how great thou art. Oh, my soul, my soul, my Savior come to thee. How great thou art, how great thou art. Dengan sungguh-sungguh kita katakan di hadapan Tuhan. Dancing, mari kita sama-sama angkat tangan di hadapan Tuhan. How great thou art. Amen. Yes, thank you Lord. How great thou art. Yes, my soul, my soul, my Savior come to thee. Amen. How great thou art, how great thou art, how great, amen, thou art, how great thou art. Berikan tepuk tangan kita yang paling meriah bagi Tuhan kita. Terima kasih Tuhan. Segala pujian syukur hanya bagimu Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Engkau telah menyelamatkan kami Bapa. Engkau telah menebus kami Tuhan. Dan kami orang-orang yang pemenang Bapa. Bahkan lebih daripada pemenang Tuhan Yesus. Ada kuasa di dalam nama Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Kami rindu Tuhan untuk memuji Engkau lebih dahsyat lagi. Di dalam nama Yesus, kami yang siap memuji Tuhan sama-sama kita katakan. Amin. Sekali lagi berikan tepuk tangan paling meriah bagi Tuhan kita. Haleluya. Ada kuasa dalam nama Yesus. Kuasa yang membebaskan. Kuasa yang menyelamatkan. Nama Yesus sungguh ajaib. Amin. Kau yang mulia.
Sering kita beri tos satu sama lain, kiri kanan muka belakang. Ada kuasa dalam nama Yesus. Haleluya. Oleh anak domba Allah.
diselamatkan, kita telah ditebus, kita telah dipulihkan oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami percaya janji Tuhan, ya dan amin. Tidak ada ketakutan dan kekhawatiran dari dalam hidup kami lagi. Karena Tuhan selalu beserta dengan kami. Terima kasih Tuhan. Besar setiamu ya Bapa. Ya Yesus.
segalanya bagiku. Ku percaya janjimu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Katakan Ku berserah di dalam kekuatanmu. Ku percaya. Beri kemuliaan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. Allah yang kita percaya, Allah yang mati dan bangkit buat kita pada hari ini. Kita peringati kebangkitan Yesus. Mari kita siapkan hati kita. Kita mau mendengarkan firman Tuhan. Kita mau mendengarkan suara Tuhan. Tuhan, pakai hamba-Mu yang beritakan firman Tuhan. Biar apa yang keluar dari mulut lidah hamba-Mu adalah isi hati-Mu. Berkati jemaat-Mu. Berikan telinga seorang murid. Berikan hati seorang murid. Dan biarlah menjadi seorang pelaku firman. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mengucap syukur dan berdoa. Siap mendengarkan firman. Sama-sama katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Shalom. Puji Tuhan. Di minggu ini kita merayakan kebangkitan Tuhan kita. Kita memperingati Yesus bangkit dari kubur. Pada saat dia bangkit, dia banyak menampakkan diri kepada murid-muridnya. Tanda dia betul-betul bangkit. Amin. Nah, pagi hari ini kita akan melihat bahwa ada kuasa salib di dalam kebangkitan Yesus yang kemudian seolah-olah kita terima, yang memang betul kita terima dan itu terinstal dalam hati kita. Terinstal dalam diri kita. Mari kita buka sama-sama 1 Korintus 1 ayat 18. 1 Korintus 1 ayat yang ke-18. Ya sudah ketemu katakan amin. Saya jemput semua jemaat bangkit berdiri. Kita baca bersama-sama dengan lantang karena ini adalah kekuatan Allah. 3, 2, 1. Sebab pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa. Tetapi bagi kita yang diselamatkan, pemberitaan itu adalah kekuatan Allah. Amin. Silakan duduk. Berbahagialah orang yang mendengarkan, merenungkan, dan melakukan firman Tuhan. Nah, pagi hari ini kita membaca di dalam 1 Korintus disebutkan bahwa pemberitaan tentang salib adalah kekuatan Allah. Yang setuju katakan amin. Nah, kalau kita berbicara tentang pemberitaan tentang salib, berarti kita berbicara tentang Injil. Amin. Kita berbicara tentang sebuah kabar baik yang di dalamnya berisi kelahiran, kematian, dan yang kita peringati hari ini yaitu kebangkitan. Nah, saat kita berbicara tentang Injil, kita berbicara tentang 3 hal penting itu tadi. Kita tidak mungkin berbicara tentang Injil tanpa kita berbicara tentang kelahiran Sang Mesias. Saat kita berbicara tentang Injil, kita tidak mungkin tidak berbicara tentang dia mati, betul? Dan tidak mungkin kita berbicara tentang Injil kalau kita tidak berbicara tentang kebangkitannya. 3 hal ini penting buat kita semua. Makanya kalau kita melakukan studi perbandingan perbedaan agama, maka kita menganggap bahwa Yesus itu bukan nabi. Yesus itu Tuhan, kenapa? Karena dia firman jadi manusia. Di kepercayaan yang lain, firman itu berubah menjadi buku, menjadi kitab suci. Kita, firman itu menjadi Alkitab bercerita tentang sang firman itu. Bagaimana penebusannya, bagaimana penderitaannya, bagaimana kelahirannya, bagaimana kematiannya dan kebangkitannya. Yang setuju katakan amin. Oleh karena itu saya harus mengingatkan 3 hal penting pagi hari ini sebelum kita masuk dalam kuasa salib. Bahwa kelahiran Yesus, kematian Yesus dan kebangkitan Yesus harus engkau percayai betul-betul. Dan harus engkau semua imani bahwa itu bukan hanya sejarah yang terjadi, tetapi betul-betul nyata di dalam sejarah kehidupan manusia. Makanya begini, kalau kita perhatikan, orang banyak di luar sana yang menyerang kekristenan. Dia akan mulai menyerang kekristenan dengan apa? Meragukan kelahiran Yesus, betul? Dia akan coba mengaburkan, yang pertama dia kaburkan dulu. Yesus itu gak lahir tanggal 25 Desember.
lahirnya itu nggak jelas. Buktinya ini itu. Nah, saya sudah sering mengatakan kepada jemaat Tuhan di tempat ini bahwa Yesus lahir tepat tanggal 25 Desember. Dia betul-betul inkarnasi jadi manusia. Dan itu harus kita percayai. Kalau ada yang ngomong, oh itu hari lahirnya Dewa Matahari. Tidak. Tanggal 25 Desember, hari kelahiran Yesus Kristus. Yang setuju katakan amin. Nah, saya nggak akan perpanjang. Dari mana tahu 25 Desember? Ada. Silakan cari di YouTube, banyak. Dan silakan cari referensi-referensi, bacaan-bacaan literasi-literasi yang sekarang. Beserta bukti sejarahnya. Itu sudah lengkap bahwa Yesus betul-betul lahir presisi tepat tanggal 25 Desember. Mungkin ada yang mengatakan bahwa, tapi apakah dia betul-betul manusia? Filipi 2 ayat 5 dia ngomong begini. Filipi 2 ayat 5, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri. Dan perhatikan kata yang terakhir, mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Perhatikan kata menjadi sama dengan manusia. Ini artinya pada saat dia lahir, dia sama seperti kita. Karena banyak ajaran di luar sana, dia ngajarkan begini, waktu Yesus lahir dia sudah bisa ngomong. Padahal dia sama dengan manusia. Dia inkarnasi sama persis. Dia lahir dari rahim Ibunda Maria. Sama persis dengan kita, makanya dikatakan menjadi sama. Sama ini bukan hanya sama dari sisi fisik, tetapi dengan proses pertumbuhannya. Atau ada yang pernah percaya Yesus, tiba-tiba dia langsung keluar dari Maria berumur 30 tahun? Dikatakan sama, proses yang engkau hadapi, mulai dari engkau keluar dari rahim ibumu, sampai engkau bertumbuh balita, kemudian menjadi remaja, menjadi pemuda, sama dengan apa yang dialami oleh Yesus. Makanya dikatakan menjadi sama. Makanya kalau ada yang mengatakan bilang kemudian, wah Yesus itu sudah bisa ngomong waktu kecil, sudah bisa jalan. Alkitab tidak mencatat seperti itu. Makanya hati-hati, banyak sekali orang yang mulai mengaburkan Yesus. Kenapa mulai mengaburkan Yesus? Suatu kali ada sebuah film, namanya Time Changer. Nah, film ini menarik. Waktu itu ada 4 profesor. Yang satu profesor ini mengajukan sebuah karya tulis, karya ilmiah. Dia mengatakan bahwa perbuatan baik dan otoritas, sang pemberi otoritas itu bisa dipisahkan. Artinya orang bisa berbuat baik tanpa tahu siapa yang menyuruh. Nah, menariknya si profesor yang menolak karya ilmiah ini, dia membuat mesin waktu. Waktu dia membuat mesin waktu, dia bawa profesor yang membuat karya ilmiah ini, dia bawa ke tahun sekarang. Dan betapa mengejutkannya tahun sekarang bahwa orang tidak lagi menghormati sang pemberi otoritas. Waktu dikatakan ada seorang anak mencuri, kemudian, hei kamu gak boleh mencuri. Anak ini berkata-kata siapa? Siapa sang pemberi otoritas itu? Makanya saya mau kasih tahu pagi hari ini. Ada banyak orang di luar sana yang mencoba mengaburkan sang otoritas itu. Karena iblis gak pernah, saya ulangi lagi, iblis tidak pernah menghentikan engkau berbuat baik. Tapi dia akan memisahkan engkau dari Yesus. Dia akan mencoba mengaburkan otoritas Tuhan itu dari hidupmu. Saat engkau sudah terpisah, tetapi engkau tetap merasa baik. Iblis sudah berhasil sebenarnya. Itu pekerjaan beratnya iblis. Mengambil otoritas Tuhan dalam hidup kita. Supaya kembali lagi ke kehidupan lama. Nah itu banyak sekali orang yang mengaburkan. Lalu kemudian yang berikutnya. Banyak juga orang yang di sana kemudian menyerang kematian Yesus. Ada yang mengatakan Yesus tidak mati. Tetapi diserupakan. Ada kepercayaan seperti itu. Kemudian ada orang yang dikutuk, kemudian serupa dengan Yesus. Kemudian itu dikatakan, Yesus gak mati, Yesus pergi ke India lari. Kemudian di India dia punya keturunan, ada yang ngaku keturunannya sekarang di India. Ada banyak yang seperti itu. Kematiannya pun harus disangkal, dikaburkan supaya apa? Kalau Yesus gak mati berarti tidak pernah bangkit, betul? Makanya pagi hari ini saya mau ingatkan lagi. Kematiannya betul-betul nyata dan itu betul-betul terjadi. Markus 15 ayat 44 sampai 55 saya bacakan. Markus 15 ayat 44 sampai 45. Pilatus heran waktu mendengar bahwa Yesus sudah mati. Maka ia memanggil kepala pasukan dan bertanya kepadanya, apakah Yesus mati? Tahu kenapa Pilatus heran? Karena menganggapan dia harusnya Tuhan gak pernah mati. Tapi dia heran, kenapa kok mati? Ini bukti bahwa Yesus sudah mati. Sesudah didengarnya keterangan kepala pasukan,
ia berkenan memberikan mayat itu kepada Yusuf. Yusuf dari Arimatea. Nah, kenapa dikatakan mati? Karena di situ dikatakan mayat itu kasih kepada Yusuf. Ada mayat yang masih hidup, namanya zombie. Tapi Yesus bukan zombie. Yesus betul-betul mati. Nah, mungkin kita berkata, Pak, itu kan sumber dari Alkitab, pasti Alkitab ngomongnya benar. Saya mau kasih tahu pagi hari ini. Ada banyak sumber di luar Alkitab yang berbicara mengenai kematian Yesus. Dan itu betul-betul terjadi. Contoh, saya kasih contoh. Ada yang namanya Tacitus. Dia hidup di antara 56 tahun sebelum Masehi sampai 120 Masehi. Seorang sejarawan Romawi yang menulis tentang kisah Yesus bagaimana dia mati. Ada juga rabi-rabi Yahudi. Dalam Talmud Babilonia dia sebutkan terdapat tulisan mengenai kematian Yesus dari Nazaret. Ada banyak sumber-sumber lain yang saya tidak bisa sebutkan di sini karena kita bisa sampai jam 5 sore. Tapi saya mau kasih tahu, ada banyak sumber di tempat lain yang mengisyaratkan bahwa Yesus betul-betul mati. Bahkan ada juga orang yang menyerang kebangkitan Yesus dengan berharap apa? Kalau Yesus tidak bangkit maka sia-sialah kepercayaan kita Yesus menebus kita. Artinya Yesus bukan Tuhan. Saya kasih bukti. Matius 28 ayat 11. Dikatakan begini, ayat 11 dan ke-12 sampai 13. Ketika mereka di tengah jalan, datanglah beberapa orang dari penjaga itu ke kota yang menjaga kuburan Yesus dan memberitahukan segala sesuatu yang terjadi kepada imam-imam kepala. Dan sesudah berunding dengan tua-tua, mereka mengambil keputusan lalu memberikan sejumlah besar uang kepada serdadu-serdadu itu, serdadu Romawi, dan berkata, kamu harus mengatakan bahwa murid-muridnya datang malam-malam dan mencuri mayat Yesus ketika kamu sedang tidur. Saking mau dikaburkannya kebangkitan Yesus, bahwa Yesus itu sudah bangkit. Tua-tua Yahudi, orang-orang yang tidak percaya sama Yesus itu, dia suap serdadu Romawi yang jaga supaya ngomong Yesus itu gak bangkit, dia dicuri. Ada banyak orang yang mulai menutupi kebangkitan Yesus. Nah, kebangkitan Yesus tidak dikonfirmasi oleh 1-2 orang. Murid-muridnya mengkonfirmasi bahwa Yesus bangkit dengan apa? Yesus menampakkan dirinya. Dan berapa kali bahkan makan ikan. Kemudian Yesus menampakkan dirinya kepada beratus-ratus muridnya waktu dia terangkat ke langit. Saya mau kita semua mulai flashback sedikit. Engkau sebagai orang Kristen, ingat, percaya kelahiran, kematian, dan kebangkitan Yesus. Kelahiran Yesus berbicara tentang eksistensinya di dunia. Kematian Yesus itu untuk menebus engkau dan saya. Kebangkitannya membuktikan dia Tuhan. Yang setuju katakan amin. Pegang itu baik-baik maka imanmu akan teguh. Ada banyak orang di sana yang seperti ini. 3 hal penting ini penting untuk kita percaya dan untuk kita pegang teguh. Bapak Ibu tahu pada saat Yesus bangkit ada banyak pembalikan, ada banyak sesuatu yang dijungkir balikan oleh Tuhan. Banyak orang yang mengira waktu Yesus mati, Yesus sudah kalah. Kemudian saat Yesus bangkit, dia sadar bahwa Yesus menang. Pada saat Yesus mati, orang kita ini seorang hukuman. Dan pada saat dia bangkit, kita menjadi orang yang sudah ditebus. Katakan amin. Pada saat kita dinyatakan bersalah, waktu Yesus mati, dia bangkit. Kita dibenarkan. Amin. Kondisi kita yang harusnya terima kutuk, saat Yesus mati dan bangkit buat kita, kita terima berkat. Ini kemenangan Yesus di kayu salib. Saya mau kasih tahu begini, saat kita berbicara kelahiran, kematian dan kebangkitan Yesus, engkau sedang berbicara Injil. Proses poros Injil itu berbicara tentang 3 hal itu. Makanya dikatakan di dalam Injil ada kekuatan Allah. Roma 1 ayat 16, kita buka sama-sama. Roma 1 ayat 16. Yang sudah ketemu katakan amin. Roma 1 ayat 16. Saya akan bacakan. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil. Karena Injil yang tadi kita sebutkan, kelahiran, kematian, dan kebangkitan Yesus adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Pertama-pertama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. Nah, perhatikan. Ternyata di dalam pemberitaan Injil yang di dalamnya ada kebangkitan Yesus, di dalamnya ada kuasa Allah.
Ada kekuatan Allah, ada berbicara kuasa salib di dalamnya. Pagi hari ini saya mau katakan bahwa di dalam Injil ada kebangkitan Yesus, ada salib di sana, ada Injil yang dikatakan ada kekuatan Allah. Nah, kekuatan yang seperti apa? Roma 1 ayat 16 dibilang kekuatan yang apa? Menyelamatkan semua orang. Nah, inilah kuasa salib yang kita bicarakan pagi hari ini. Nah, di dalam kata menyelamatkan semua orang, saya mau kita agak sedikit detail ke bawah. Ada dua hal dikatakan menyelamatkan semua orang. Yang pertama, kekuatan Injil menyelamatkan kita pada saat kita masih berdosa. Katakan amin. Yang pertama, kuasa Injil menyelamatkan kita semua pada saat kita masih berdosa. Bapak Ibu Saudara sekalian, sangat mudah bagi kita untuk mengasihi orang ya yang berbuat baik kepada kita, betul? Setuju? Sangat mudah kita berbuat baik sama orang kalau misalkan orang itu kita ajak jalan-jalan, pada saat jalan-jalan yang ini dia traktir kita makan, pada saat kita makan kita mau bayar, lalu kemudian enggak usah saya yang bayarkan dulu. Begitu jalan berikutnya pasti kita yang mau traktir, betul? Sangat mudah kalau seperti itu. Percaya? Karena saya juga ngalamin, kan begitu. Ya, sangat mudah bagi kita untuk membalas kebaikan orang yang sudah berbuat baik terhadap kita. Kenapa? Itu hal yang rasional dan sangat umum terjadi di sekeliling kita. Kita sendiri pun melakukannya. Tetapi saya mau kasih tahu pagi hari ini, yang seperti itu sifatnya transaksional. Kenapa? Karena kita mau ngasih dia, karena dia ngasih kita. Kita mau traktir dia, karena dia traktir kita. Itu sifatnya transaksional, ada timbal balik di sana. Sifat sesuatu yang transaksional itu selalu meminta balasan dari apa yang dilakukan. Sesuatu yang transaksional juga selalu tergerak untuk membalas. Sesuatu yang transaksional juga bergantung pada pihak lain yang melakukan itu duluan. Sesuatu yang transaksional selalu berbicara juga tentang apa yang bisa saya dapatkan. Nah, kenapa saya penting saya mau kasih tahu begini? Itu terjadi dalam kehidupan kita. Yang transaksional itu terjadi dalam kehidupan. Itu sesuatu yang umum. Tetapi perhatikan, apa yang Yesus lakukan bukan sesuatu yang transaksional. Karena saat dia menebus engkau dan saya, keadaan kita masih berdosa. Setuju? Waktu dia menebus kita, kita belum melakukan apa-apa buat dia. Kita bahkan kalau kita ada di posisi mungkin waktu Yesus hidup, mungkin kita termasuk orang yang mencela dia. Tetapi, saudara Bapak Ibu tahu, dia tetap melakukannya. Karena kasih yang Yesus berikan, bukan kasih yang sifatnya transaksional yang seperti tadi. Dia memberi betul-betul karena kasihnya. Makanya dikatakan di Yohanes 3 ayat 16, dikatakan apa? Karena begitu besar kasih Allah. Bukan karena kamu telah melakukan sesuatu kepada Allah. Bukan karena kamu telah berbuat baik kepada sesamamu. Tidak. Tetapi dikatakan di situ, karena begitu besar. Tidak ada satu alasan apapun yang bisa, yang manusia lakukan, itu bisa membuat Tuhan mau menyelamatkan engkau. Tuhan mau menyelamatkan engkau dan saya, itu betul-betul karena kasihnya begitu besar. Tidak ada inisiatif dari kita pun, hanya ada inisiatif dari Allah. Makanya saya katakan, kasih yang tidak transaksional itu berpusat pada sang pemberi kasih itu. Karena atas kewenangannya, atas keinginannya dia berikan kasih itu. Dia buktikan dengan apa? Memberikan nyawanya. Makanya Roma 8, 5 ayat 8, dikatakan begini, Roma 5 ayat 8. Allah akan tetapi, Roma 5 ayat 8, buka. Akan tetapi Allah menunjukkan kasihnya kepada kita oleh karena Kristus telah mati bagi kita ketika kita masih berdosa. Penebusannya dilakukan ketika kita masih berdosa. Saat Yesus menyelamatkan kita, kita tidak melakukan apa-apa untuk dia mau berkenan menyelamatkan kita. Itu betul-betul kasih Tuhan yang semata. Kenapa saya katakan ketika kita masih berdosa? Roma 3 ayat 23 dikatakan karena semua orang telah kehilangan kemuliaan Allah, telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Posisi kita waktu kita ditebus, kita berdosa dan kita tidak layak. Itu hanya karena kasih karunia Tuhan. Pagi hari ini, melalui kuasa salib itu, kuasa salib yang menyelamatkan kita, Tuhan juga mau mengajarkan untuk kita melakukan kasih yang tidak bersifat transaksional.
I love you not because you love me, but I love you because God already love me. Tuhan sudah sayang sama saya, sehingga pada saat saya mengasihimu, saya tidak membutuhkan apa-apa darimu. Saya hanya mau mengasihimu. Tuhan mengajarkan hal yang sama. Makanya pada saat dikatakan, dia sudah mengalami, makanya kita harus juga mengalami. Kalau dia sudah memberikan kasih yang tidak transaksional itu kepada hidupmu, saatnya engkau membagikan juga kasih itu kepada orang lain. Kalau dikatakan apakah ini berat? Yes, berat. Kenapa saya katakan berat? Saat engkau mau mempraktekkan kasih yang tidak transaksional itu artinya saat engkau memberi, engkau tidak mengharapkan balasan. Saat engkau disakiti, artinya sebelum engkau pun disakiti, engkau harus sudah bersiap untuk memaafkan. Itu artinya saat engkau melayani, itu bukan untuk sekedar kesenanganmu, tetapi itu untuk kesenangan Tuhan semata-mata. Itu artinya setiap engkau berkorban, engkau tidak mengharapkan apapun untuk kembali kepadamu. Itu bukan investasi. Belajar pagi hari ini dari kasih Tuhan yang luar biasa untuk hidup kita. Kalau kuasa salib itu menyelamatkan kita saat kita masih berdosa, itu artinya kasih Allah yang tidak bertransaksional itu ada dalam hidup kita. Makanya kalau engkau sudah punya barang itu, tunjukkan kepada yang lain bahwa engkau memiliki kasih yang tidak transaksional. Engkau memiliki kasih yang tulus kepada orang lain. Karena begini Bapak Ibu, saya mau kasih tahu, kalau kuasa salib itu bisa engkau rasakan dan engkau alami, lalu kemudian engkau lakukan kasih itu sama seperti Yesus yang mati buat kita dan bangkit buat kita pagi hari ini. Maka kalau engkau lakukan, maka kasih Allah tadi bisa dilihat orang yang gak mengenal Tuhan melalui kehidupan kita. Yang setuju katakan amin. Saat orang lain mengenal kasih yang tidak transaksional itu melalui sikap kita, perbuatan kita yang mengasihi sangat dengan tulus, maka orang bertanya, dari mana kamu dapat kasih itu? Saya dapat kasih itu karena saya sudah ngalamin dari Yesus yang mau lahir, mati, bangkit buat kita semua. Setuju katakan amin. Itu hal yang luar biasa yang tidak ada di kepercayaan yang lain. Di kepercayaan lain engkau berbuat baik karena engkau ingin mendapatkan sesuatu. Apa? Amal, pahala dan lain sebagainya. Engkau ingin mencapai suatu titik tertentu yang mirip dengan Tuhan. Di kepercayaan kita tidak seperti itu. Engkau mengasihi karena engkau betul-betul tulus. Saya tidak mengatakan bahwa di luar sana orang tidak ada yang mengasihi secara tulus. Mungkin ada juga. Tetapi tanpa pengertian yang benar. Pengertian yang benar karena Yesus sudah mati. Kuasa salib itu bisa memampukan kita melakukan kasih yang tulus itu. Kita nyanyi sebuah lagu. Dalamnya kasih-Mu Bapa, terlebih dari segalanya, pengorbanan yang termulia selamatkanku dengan darah yang tercurah. Ampuniku atas dosa. Katakan ku bersujud kepadamu, oh Yesusku. Katakan engkau ku sembah, kau yang terindah. Pulihkanku dengan darah-Mu. Katakan engkau ku sembah, Bapa mulia. Hidupku ku mau menyembah-Mu. Kita percaya bahwa kasih Allah ada dalam kita
Karena Yesus sudah mencurahkan darahnya untuk mengampuni kita dari segala dosa. Yang percaya katakan amin. Nah, poin yang kedua. Apa arti kata yang menyelamatkan? Kekuatan Injil menyelamatkan di sini. Saya mau katakan tidak hanya menebus dosa kita. Yang kedua, yang penting di dalam kehidupan kita. Kekuatan Allah itu mentransformasi hidup kita. Engkau menjadi pribadi yang lebih baik. Engkau menjadi pribadi yang berkenan kepadanya. Menyelamatkan di sini artinya juga dia menyucikan hidupmu. Yang setuju katakan amin. Setelah dia menebus kita, dia akan mentransformasi hidup kita, menyucikan kehidupan kita. Itulah yang dikatakan, sering saya sebut dengan proses pengudusan atau sanctification. Lalu bagaimana hubungannya antara transformasi hidupmu dan kekuatan Allah? Apa hubungannya antara transformasi hidup dan Injil sebagai kekuatan Allah tadi? Tahukah engkau bahwa yang memampukan engkau untuk dapat melakukan kasih yang tidak transaksional tadi adalah kekuatan yang daripada Allah. Saya mau kasih tunjuk nanti buktinya. Karena saya yakin dan terlalu percaya, engkau tidak dapat mengasihi secara tulus kalau engkau gak dapat kekuatan dari Allah. 2 Tesalonika 1 ayat 11 kita buka sama-sama. Tesalonika 1 ayat yang 11. Sudah ketemu katakan amin. Karena itu kami senantiasa berdoa juga untuk kamu, supaya Allah kita menganggap kamu layak bagi panggilannya. Dan perhatikan kalimat berikutnya. Dan dengan kekuatannya dikatakan menyempurnakan kehendakmu untuk berbuat baik. Berbuat berbuat kasih yang tidak transaksional tadi. Dan perhatikan berikutnya. Dan untuk menyempurnakan segala pekerjaan imanmu. Kau sudah beriman kepada Yesus. Tapi tuntutan Yesus bukan cuma sekedar beriman. Matius 5 ayat 48 ngomong gini. Karena itu haruslah kamu sempurna. Sama seperti Bapamu di surga adalah sempurna. Makanya dikatakan engkau butuh kekuatan Allah. Untuk apa? Menyempurnakan kehendakmu. Dan menyempurnakan apa yang engkau sudah kerjakan. Karena tanpa itu maka engkau tidak jadi sempurna. Yang setuju katakan amin. Engkau butuh kekuatan daripada Tuhan. Engkau tidak akan bisa sempurna dengan kekuatanmu sendiri. Engkau butuh kuasa salib untuk menjadi sempurna. Lalu bagaimana mekanismenya? Bagaimana kekuatan Allah itu nyata dalam kehidupan kita? Firman Tuhan berkata, Yohanes 15 ayat 4. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Ketika perhatikan kata tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Perhatikan. Agama lain berkata saya tinggal di dalam Tuhan. Yes, betul. Tapi dia tidak pernah bisa mengatakan bahwa Tuhan tinggal di dalam saya. Kenapa? Bagaimana mekanismenya? Bagaimana dikatakan bisa Tuhan tinggal di dalam saya? Yesus tinggal di dalam engkau dan aku melalui Roh Kudus-Nya. Yang setuju katakan amin. Ada agama lain yang mengatakan Roh Allah tinggal di dalam kamu? Tidak ada. Itu sebuah privilege yang hanya dimiliki oleh orang Kristen. Itu hanya dimiliki oleh kita yang percaya akan kebangkitan Yesus. Lalu dia berjanji, aku akan mengirim Rohku. Pada saat aku pergi, aku akan mengirim Rohku. Itu janji Tuhan. Dan saat itu Tuhan melalui Roh-Nya tinggal di dalam engkau dan saya. Yang setuju katakan amin. Roh Kudus bukan hanya sekedar pribadi yang ketiga, tetapi dia adalah dunamos, kekuatan Allah itu. Kuasa dari Allah itu melalui Roh Kudus yang tinggal di dalam kita. Makanya 1 Korintus 6 ayat 19 berkata, atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu. Roh Kudus yang kita peroleh dari Allah. Dan bahwa kamu bukan milikmu sendiri. Saat engkau percaya akan kematian kebangkitannya, Roh Kudus akan tinggal di dalammu. Roh Kudus dalam diri kita memampukan kita
membuat kita, apa yang kita kerjakan dengan iman kita menjadi sempurna. Saya mau kasih gambaran begini. Bapak Ibu Saudara sekalian tahu apa yang harus kita berbuat untuk menjadi baik. Tapi seringkali kita tidak berdaya untuk melakukannya, betul? Mungkin ada engkau hari ini yang terbelenggu dengan yang suka marah-marah. Atau mungkin engkau yang terbelenggu dengan sikap mendendammu. Engkau tahu bahwa engkau suka menggosip mungkin. Engkau tahu mungkin saat ini engkau lagi selingkuh atau mungkin membuka pornografi atau berbagai macam keterikatan yang lain. Engkau ingin lepas sebenarnya tapi engkau tidak mampu. Engkau butuh mengaktifkan kekuatan Allah tadi. Dengan kekuatan Allah dan dengan kekuatannya akan menyempurnakan kehendakmu tadi. Saya ingin berbuat baik. Ayo, di dalammu ada kekuatan dari Allah. Dia akan memampukan engkau berbuat baik dengan tulus. Jadi saat engkau berbuat baik, engkau enggak dibalikin berbuat baik. Karena kau punya kekuatan dari Tuhan. It's no problem, enggak masalah. Tidak apa-apa. Dia berikan kekuatan untuk melakukan. Dan dengan kekuatannya menyempurnakan kehendakmu. Jadi kehendak saja enggak bisa bikin kita sempurna Bapak Ibu sekalian. Harus ada langkah pertama. Harus ada apa yang kau lakukan pertama kali. Kalau cuma niat, itu tidak sempurna. Karena niat ada dalam hati, tidak bisa orang rasakan. Sama seperti iman. Iman tanpa perbuatan, pada dasarnya imanmu mati. Niatmu tanpa engkau lakukan, itu sama aja bukan lakukan apa-apa. Ya. Kabar baiknya adalah Tuhan akan menyempurnakan kehendakmu dengan memberikan kekuatannya untuk engkau dan saya mampu melakukan kehendaknya. Nah, masalah yang muncul yang seringkali kita hadapin adalah kita nggak mau mengambil langkah pertama, kita nggak mau melangkah. Tuhan sudah kasih kekuatannya, Tuhan sudah kasih kuasanya melalui rohnya yang tinggal dalam kita. Tetapi kita seringkali terlalu takut untuk mengambil langkah. Atau engkau terlalu nyaman dengan dosamu. Padahal sebenarnya begini, Tuhan mau kita mengambil langkah pertama. Langkah pertama itu seperti sebuah tombol yang mengaktifkan kekuatan yang sudah Tuhan berikan tadi yang tinggal di dalam kita. Nah, permasalahan langkah pertama ini seringkali kita tidak mau. Seringkali kita suka nyaman dengan tinggal dengan dosa kita. Kenapa seringkali orang Kristen merasa tidak ada kekuatan menjadi orang Kristen yang loyo? Tidak bisa mengaktifkan kekuatan yang Tuhan sudah berikan. Karena nggak mau mengambil langkah pertama. Saya mau kasih contoh. Bukti bahwa betul-betul kuasa itu nyata di dalam kehidupan kita. Di dalam Alkitab ada seorang yang namanya Simon Petrus yang pernah menyangkal Yesus. Tetapi waktu kuasa itu aktif, dunamos itu aktif. Kisah Para Rasul 2 berkata dia berkhotbah di depan banyak orang. Dia berani menyuarakan Yesus Tuhan itu siapa. Dia aktifkan power yang ada dalam dirinya. Akhirnya menjadi seorang yang pemberani. Dia berani melangkah ke depan, berkhotbah. Dan berapa orang yang bertobat? Ribuan orang bertobat. Terkadang kita juga butuh seperti Simon Petrus. Kebangkitan Yesus akan dibarengi pada saat dia kenaikan dan dia akan kirim Roh Kudusnya. Roh Kudusnya itu harus kita aktifkan dalam diri kita agar kita menjadi manusia yang berani. Bukankah kita semua sudah menerima Roh Kudus? Maka pagi hari ini ayo ambil langkah awal, sebuah tombol on off untuk memulai kita mengaktifkan kuasa salib itu dalam hidup kita. Saat ini mungkin engkau yang ragu mau menabur untuk pekerjaan Tuhan, ayo menabur. Saat ini yang engkau masih ragu untuk mengampuni orang yang bersalah sama kamu, ampuni. Ambil satu langkah ke depan untuk mau mengampuni. Saat ini mungkin engkau yang ragu untuk meninggalkan kebiasaan buruk yang mengikat hidupmu. Ambil satu langkah maju, sebuah komitmen. Sebuah strategi yang mengalahkan muslihat iblis. Ambil. Saat engkau ambil itu, kuasa Allah yang tinggal dalam dirimu akan bekerja. Saya mau kasih tahu begini, saya melihat sesuatu yang amat sangat baik. Ada seorang pembicara ngomong begini, saat engkau jatuh dalam dosa, tetapi bukan dalam hidup dalam dosa. Saat engkau jatuh dalam dosa, Tuhan tidak akan serta-merta mengambil rohnya yang kudus itu dari hidupmu. Karena itulah itu satu-satunya sarana yang Tuhan pakai supaya hidupmu semakin kudus dan berkenan kepadanya. Dia tidak akan ambil itu. Makanya setiap kali engkau berbuat dosa, ada sesuatu yang di dalam dirimu yang menolak, yang mengatakan kamu salah.
kamu berdosa, kamu ini, kamu itu. Itu Roh Kudus yang sedang bekerja. Dia tidak akan ambil itu dari hidupmu. Dengarkan suara itu. Saat engkau berani mengambil langkah, maka kekuatan dari Tuhan akan aktif. Dan benar-benar memberikan kekuatan yang baru. Memberikan engkau kemampuan. Memberikan engkau hikmat melewati segala macam kesesakan, persoalan, penderitaan. Di dalam persoalan penderitaan yang kau hadapi, saya mau katakan pagi hari ini, jangan takut. Karena Tuhan sudah, bukan baru, sudah memberikan kekuatan itu di dalam hidupmu. Jangan pernah berpikir apa yang kau alami saat ini, engkau tidak dapat menanggungnya. Justru kalau dia izinkan itu, entah itu penderitaan, sakit, penyakit, apapun dalam hidupmu, terjadi sengsara dalam hidupmu, Tuhan tahu engkau dapat menanggungnya. Karena dia sudah kirimkan kekuatan itu, dia sudah install kekuatan itu di dalam tubuhmu. Dan engkau pasti mampu. Saya mau katakan pagi hari ini, jangan takut. Tuhan itu jaminannya ya dan amin. Pada saat dibilang saya akan berikan engkau kekuatan, dia akan berikan kekuatan. Saat Tuhan memberikan kekuatan kepadamu, penyertaan Tuhan sempurna dalam hidupmu. Apapun yang dikerjakan oleh tanganmu akan menjadi sempurna di hadapan Bapamu. Hal penting lainnya, saat engkau sudah diberi kekuatan, Efesus 6 ayat 14 sampai dengan yang ke-17, sampai dengan yang 18, saya bacakan. Efesus 6 ayat 14 sampai 18. Jadi berdirilah tegap, berikat pinggangkan kebenaran dan berbaju sirahkan keadilan. Kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Dalam segala keadaan pergunakanlah perisai iman. Sebab dengan perisai itu kamu dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah. Dalam segala doa dan permohonan. Berdoalah setiap waktu di dalam roh dan berjaga-jagalah di dalam doamu. Dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus. Apa yang kita butuhkan? Penyertaannya diwujudkan melalui keberadaan Roh Kudus dalam hati kita. Plus ada tambahannya. Kita diperlengkapi dengan perlengkapan senjata dari Allah. Ada iman di sana. Ada firman Allah di sana. Ada kerelaan di sana untuk memberitakan Injil. Apalagi yang kita butuhkan? Kalau pagi hari ini engkau tidak mau melangkah, maka senjatamu tidak akan ada gunanya. Dia akan menjadi tumpul. Perisaimu akan berkarat. Pergunakan itu untuk engkau memberkati orang lain. Yang setuju katakan amin. Dua hal tadi kita sudah belajar. Saya undang pemain musik ke depan. Dua hal kita sudah belajar. Kuasa kebangkitan Tuhan menyelamatkan engkau saat engkau masih berdosa. Kuasa kebangkitan Tuhan juga memberikan kekuatan supaya engkau bisa mentransformasi hidupmu menjalani kehidupan dalam kekudusan. Makanya pagi hari ini tidak ada alasan lagi kita untuk tidak mau melangkah maju. Tidak ada alasan lagi bagi kita saat kita ditantang untuk menabur lalu kita tidak mau. Tidak ada alasan lagi bagi kita untuk engkau yang tidak mau mengampuni, engkau mau mengampuni. Tidak ada lagi alasan bagi kita yang terikat dengan segala macam dosa dan kita mau terus hidup di dalamnya. Tidak ada alasan lagi, saatnya kita keluar. Saatnya karena kekuatan dari Tuhan itu sanggup bahkan akan memampukan engkau dan saya melewati hari-hari sambil menunggu kedatangan Yesus yang kedua kalinya. Setuju katakan amin. Mari kita bangkit berdiri. Tutup Alkitab kita siapkan hati kita. Sungguh besar setiamu, sepanjang hidupku. Daramu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata, tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagimu segala pujian dan kemuliaan. Katakan sama-sama, ku tinggikan. Oh, ku tinggikan Engkau Tuhan.
pujian ini sekali lagi. Sungguh besar setiamu, Katakan nyata, oh nyata di sepanjang hidupku. darahmu Darahmu telah layakkan kehidupanku. tiada kata yang bisa. Tiada kata yang bisa Amin. buktikan indahnya Kau Tuhan. Bagimu, yes, Bagimu segala pujian dan dan kemuliaan. Tinggikan Engkau Tuhan, Melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah. dalam roh dan kebenaran. Dalam roh dan kebenaran, tinggikan Engkau Tuhan, Melebihi segalanya, lebih dalam. dalam roh dan kebenaran selamanya. Biar cuma Tuhan saja katakan, ku tinggikan Engkau Tuhan, yes. Ku. Sambil angkat tanganmu, kau tinggikan nama Yesus dalam hidupmu, maka kekuatan itu, kuasa salib itu akan nyata dalam kehidupanmu. Lebih dalam. Amin. Ku tinggikan. Yes. Amin, Yesus. Amin. Amin. Yes. Amin. Mari sembah Tuhan selamanya. Mari sembah Tuhan. Saat dia disembah, hadirat Tuhan akan turun. Saat hadirat turun, saat hadiratnya engkau rasakan, di situ ada mujizat. Di situ ada kemampuan yang lebih dari Tuhan. Mari sembah dia, mari sembah. Ku tinggikan namamu Tuhan, lebih dari segalanya. Besar setiamu di sepanjang hidupku. Darahmu Tuhan, darahmu Tuhan, darahmu yang telah layakkan kehidupanku. Terima kasih Tuhan. Tiada kata yang bisa lukiskan indahmu Tuhan.
segalanya lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran ku tinggikan Engkau Tuhan melebihi segalanya lebih dalam ku menyembah dalam roh dan Katakan selamanya. selamanya. Tinggikan Engkau Tuhan, Katakan lebih. segalanya lebih dalam ku menyembah dalam roh dan Katakan ku tinggikan. Engkau Tuhan melebihi segalanya lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran selamanya. Beri tepuk tangan yang mulia bagi Tuhan Allah kita. Haleluya, haleluya. Dia yang layak ditinggikan. Amin. Kami ucap syukur Tuhan kalau firman-Mu menguatkan kami pagi hari ini. Bahwa kami sudah memiliki kuasa dalam diri kami melalui roh-Mu yang hidup yang tinggal di dalam kami. Tuhan, terus sucikan dan kuduskan hidup kami biar pada saat kedatangan-Mu kami menjadi mempelai yang layak di hadapan-Mu. Terus bantu dalam kehidupan kami Tuhan melewati segala macam rintangan, persoalan melalui kekuatan-Mu yang kudus. Tuhan tolong setiap kami, setiap tangan-tangan yang terangkat Engkau memberkati kehidupannya. Siap apapun yang pergumulan mereka yang mereka hadapi, ada kekuatan yang daripada Tuhan yang memampukan. Terima kasih Tuhan. Ajar kami semua untuk menjadi pelaku firman. Tidak hanya menjadi pendengar, tetapi menjadi pelaku firman. Supaya firman itu terbaca bagi setiap orang yang melihat kami. Dan nama-Mu semakin ditinggikan dan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ini yang menjadi doa kami. Kami percaya dan yakin Engkau menyertai kami dari awal, pertengahan hingga akhir. Nanti saat kedatangan-Mu yang kali. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau yang percaya penyertaan Tuhan. Sama-sama katakan, amin. Silakan duduk. Puji Tuhan, kita telah diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Saatnya kita akan memberi persembahan buat pekerjaan Tuhan di tempat ini. Sambil kita mempersiapkan persembahan kita angkat pujian bagi Tuhan. Yesus namanya menyembuhkan, menyucikan, bahkan
Sekarang ini kita akan mendengarkan pengumuman sepekan melalui multimedia. Puji Tuhan, mungkin ada gangguan teknis sedikit ya di multimedia. Dan untuk kegiatan kita sepekan, pada hari Selasa belum ada mezbah keluarga ya. Komsel, sorry. Maaf, komsel ya tetap diadakan di wilayah masing-masing ya. Di wilayah 1 meliputi Kecamatan Panakukang, Manggala, terdiri dari Telo ya, Telo Baru. Jadi buat jemaat Tuhan yang berada di wilayah 1 di wilayah tersebut bisa bergabung di rumah keluarga Bapak Gideon di Puri Taman Sari, Blok D5 nomor 6 pada setiap hari Selasa jam 7 malam. Dan di kelompok 2, di Komsel 2 bertempat di tempat ini di Pastori di Blok BTP Blok M nomor 11. Jadi Bapak Ibu untuk yang di grup 2 itu meliputi wilayah Kecamatan Tamalan Rea Jaya, dan Kelurahan Kapasa, dan batasnya sampai di Dayak ya, sampai di jalanan di Pacerakang gitu. Dan untuk kelompok 3 itu bertempat di rumah dari Bapak Markus ya. Mungkin alamatnya di Royal Central Land ya. Royal Central Land BTP di belakang. Mungkin alamat lengkapnya bisa nanti menanyakan di jemaat Tuhan yang lain. Jadi itu untuk wilayah Kecamatan Sudiang ya, Kecamatan Sudiang, Kecamatan Biringkanaya ya, bisa bergabung di situ. Jadi biarlah kita sama-sama bisa bertumbuh di komsel-komsel yang ada, sehingga iman kita semakin dibangun dalam Tuhan. Dan untuk hari Jumat ada ibadah Goal Youth. Oh enggak ada. Oh latihan Goal CC ya untuk pelayanan hari Minggu sore di tempat ini. Dan hari Sabtu ada doa puasa dimulai jam 3:30 sore, dan malamnya ada latihan untuk ibadah pelayanan hari Minggu pagi di tempat ini. Puji Tuhan, demikian tambahan. Jadi tambahan lagi untuk nanti malam masih ada ibadah di tempat ini, Goal CC ya. Jadi bertempat di tempat ini dimulai pada pukul 5 sore. Jadi bagi jemaat Tuhan maupun pemuda-pemudi di tempat ini yang hadir pada saat ini mau pengen gabung di ibadah sore, boleh pada jam 5 sore di tempat ini ya. Mungkin kebanyakan anak muda, tapi kalau orang tua yang tidak sempat ikut ibadah pagi dan mau merasakan mungkin suasana ibadah yang pelayanan anak muda, bisa bergabung di ibadah Goal CC ya pada setiap hari Minggu jam 5 sore di tempat ini. Puji Tuhan, ada tambahan pengumuman? Shalom. Ya, puji Tuhan. Saya minta maaf ada beberapa kendala teknis pagi hari ini, termasuk lighting dan multimedia di belakang karena ada sedikit salah konfigurasi. Nah, yang berikutnya saya mau mengajak kepada rekan-rekan kita dari SCT Blessing karena ini minggu terakhir mereka di tempat ini melayani. Saya minta tolong ayo Yitro, Anjas, dan Roy. Jadi mereka PKL sudah memasuki dalam minggu yang terakhir. Kita beri tepuk tangan dulu. Jadi mereka mengabdi di tempat ini selama 2 bulan. Saya juga heran kenapa cuma 2 bulan, kan begitu. Maunya kita 6 bulan. Nah puji Tuhan dengan 3 orang ini kegiatan kita secara pastoral sangat terbantu. Karena mereka juga membantu di Komsel, lalu kemudian membantu juga di beberapa pelayan yang lain seperti soundman, lalu kemudian ada yang jadi WL. Terus saya kirim juga mereka untuk khotbah di Pakato. Dan selain itu juga mereka juga ahli dalam dunia bakar membakar dan dunia masak memasak.
sangat ahli begitu ya. Jadi Bapak Ibu yang sering makan di pastori, ini masakan ketiga orang ini, kan gitu. Lebih jago daripada Ibu Gembala, daripada istri saya kali. Gitu. Itu lebih jago. Oleh karena itu minggu ini adalah minggu terakhir mereka karena mereka mulai dari tanggal 11 Februari mulai bergabung bersama dengan kita di tempat ini melayani diutus oleh kampusnya dan hari ini adalah minggu terakhir. Makanya saya panggil untuk mungkin mereka ingin berpamitan kepada jemaat dan mungkin mereka suatu saat kalau rindu kembali boleh kembali lagi di tempat ini kan gitu. Oke, saya persilakan. Silakan. Ini ketua BEM-nya. Oke, shalom. Bapak Ibu, Saudara yang sama dikasihi Tuhan, kami sangat bersyukur mewakili teman-teman saya sekaligus sebagai Ketua BEM STT Blessing Indonesia Makassar mengucapkan banyak terima kasih kepada Ibu Gembala, kepada Kak Esra, Kak Debi, anak-anak yang dipastori. Kami berterima kasih karena sudah mau menampung kami di tempat ini. Mungkin kami jadi beban. Ya, mungkin kami jadi beban di tempat ini, tapi kami sangat bersyukur. Ya, kami anak-anak dari STT Blessing rasanya masuk rumah sendiri. Kenapa? Kami menemukan orang tua, kami menemukan sosok seorang ayah, kami menemukan sosok seorang ibu di pastori ini. Dan juga kami berterima kasih kepada jemaat Tuhan yang sangat luar biasa, yang selalu berapi-api kalau datang beribadah. Kami mengucapkan banyak terima kasih juga sudah disambut dengan baik di tempat ini. Dan akhir kata saya mau mengucapkan maafkan kami jika kami punya salah, baik yang kami sengaja maupun yang tidak kami sengaja. Dan juga maafkan jika ada kata-kata kami yang kurang enak didengar oleh jemaat Tuhan, orang-orang yang dipastori, mungkin dari tingkah laku kami, cara bicara kami. Ya, terutama saya karena saya orangnya suka sendiri ya. Di pastori itu kalau anak-anak lagi kumpul-kumpul saya suka sendiri karena itu adalah ciri khas saya sendiri. Saya suka sendiri, enggak suka terlalu gabung. Saya sudah berusaha untuk melawan itu tetapi ternyata susah juga. Ya, jadi sekali lagi kami ucapkan mewakili teman-teman dan STT Blessing Indonesia Makassar, kami sangat berterima kasih dan jika ada kesalahan kami tolong dimaafkan. Terima kasih. Nah, jadi memang kalau Yutri itu suka menyendiri. Kalau yang berdua ini suka kumpul-kumpul sama teman-temannya, ya mungkin karena Yutri belum mendapatkan aja incarannya kan begitu. Berarti yang dua ini sudah ada incarannya. Gitu. Cuman 2 bulan kayaknya belum cukup kan begitu, sudah putus kan gitu. Jadi, nah, jadi ini mewakili ini, Yitro mewakili dari 3 orang ini. Kita juga jemaat Tuhan di sini mengucapkan terima kasih kepada kalian bertiga, Anjas, Roy dan Yitro buat selama ini pelayanannya di tempat ini. Dan kita percaya sama-sama kalau Tuhan akan mempertemukan kita kembali ke depan. Dan kita juga, saya mewakili Ibu Gembala, jemaat dan sidang jemaat Tuhan di tempat ini, seluruh jemaat mengucapkan terima kasih dan kami juga mohon maaf apabila kami memberikan sesuatu yang dirasa tidak berkenan ataupun tidak layak, kami mohon maaf. Gitu. Karena waktu mereka datang, saya lagi usaha nyari AC semuanya untuk kamar belakang gitu. Akhirnya pertengahan mereka di sini 3 minggu sebelum baru AC-nya muncul. Kan gitu. Nah, saya mohon maaf kalau memang misalkan saya juga sebagai perwakilan dari pastori, mungkin ada interaksi kita yang mungkin tidak sengaja menyakiti hati kalian bertiga, saya mohon dimaafkan sebesar-besarnya karena saya juga masih manusia biasa gitu kan. Kadang kalau di pastori kan ya kehidupan kita kelihatan semuanya begitu loh. Jadi terima kasih buat pelayanannya dan sampai jumpa di lain waktu. Nah, selain itu juga jemaat Tuhan di tempat ini sudah menyiapkan souvenir buat kalian bertiga. Nanti mungkin diserahkan sama Ibu Gembala, silakan. Nah, ini jangan dilihat dari harganya. Cukup kertas yang kecil saja dikecantol di situ. Name tag harganya. Gitu ya. Ini ada sedikit ini cenderamata jangan dilihat dari apanya, tetapi lihatlah dari yang memberi yaitu Ibu Gembala kan gitu. Iya dari kasnya. Lihat dari pengumuman ini di bawah kan. Ya kita beri tepuk tangan yang meriah. Nah mungkin Ibu Gembala berfoto silakan sama ini.
Ini ada seksi dokumentasi. Foto menghadap sana Ibu Gembala. Nah, sampai Ibu Gembala aja dulu ya. Nah, oke. Agak rapat-rapat sedikit. Oke, beri tepuk tangan yang meriah buat Anjas, Roy, Yitro, dan Ibu Gembala. Nah mungkin itu saja, saya mengucapkan juga terima kasih buat panitia yang kemarin yang sudah merancang acara sehingga kita full ketawa dari pagi sampai dari siang sampai sore kan begitu ya. Kita main game sama-sama, kita mulai akrab satu dengan yang lain. Dan puji Tuhan, Tuhan memperlihatkan bahwa kita bisa, saat kita menjadi sehat, maka pertumbuhan jemaat itu niscaya akan terjadi dalam jemaat kita di tengah-tengah tempat ini, amin. Oleh ini kita percaya dan kita terus berusaha, kita menjadi sehat. Karena saya tidak pernah mengincar pertumbuhan jemaat yang besar, tetapi saya mengincar supaya kita menjadi jemaat yang sehat. Dalam setiap bidang kita harus menjadi sehat. Supaya apa? Pertumbuhan itu Tuhan yang berikan atau efek dari sehatnya itu. Ya, jadi kalau saat kita sehat, secara keuangan sehat, secara apapun sehat, maka tidak mungkin Tuhan akan percayakan kita jiwa-jiwa yang lebih dan lebih lagi, amin. Nah saya punya cita-cita, kalau kita memang dipercayakan sama Tuhan kita menjadi jemaat yang sehat dan bertumbuh ke arah serupa dengan Kristus, nanti kita akan lebih lagi, kita akan menuai jiwa buat Tuhan, amin. Mungkin itu saja pengumuman tambahan dari saya, terima kasih. Puji Tuhan, tidak ada lagi yang tambahan yang lain. Baik. Kalau gitu kita akan mengakhiri ibadah kita pada siang hari ini. Sudah kita bangkit berdiri semua. Pujian bagi Tuhan. Sekarang ku memujimu, Allah yang setia dan tak pernah meninggalkan. Perbuatan tanganmu, sekarang ku menyembahmu, Allah yang mulia, sempurnakan dami. Yang tak pernah meninggalkan perbuatan tanganmu, sekarang ku menyembahmu, Allah yang mulia, sempurnakan demi hidupku, agar indah bagiku, agar indah bagi Tuhan, agar indah bagi. Terima kasih Bapa. Segala puji syukur hanya bagimu. Segala hormat, kejayaan, kemasyhuran hanya ada padamu Tuhan. Sebab Engkau Allah yang sangat baik bagi kami. Terima kasih Bapa. Terima kasih buat kehadiran-Mu dalam hidup kami, dalam ibadah kami. Kami datang tadi tidak akan sama lagi waktu kami akan pulang. Engkau telah memulihkan keadaan kami. Engkau telah membebaskan kami Tuhan. Engkau telah memerdekakan kami. Terima kasih Bapa di sorga, terima kasih. Terima kasih buat kehadiran-Mu. Terima kasih buat teguran-Mu lewat firman-Mu bagi kami Tuhan. Terima kasih buat peneguhan-Mu. Terima kasih Bapa. Engkau sangat baik bagi kami. Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Engkau selalu ada bagi kami Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, terima kasih. Terima kasih buat firman-Mu Tuhan yang telah kami dengarkan. Biarlah firman-Mu Engkau tanamkan dalam hati kami. Biarlah kami Tuhan bertindak dengan hati-hati untuk melakukan segala yang Engkau kehendaki dalam kehidupan kami. Kami tahu kami tidak mampu Tuhan, tapi biarlah roh-Mu yang ada pada kami, Engkau berikan bagi kami, yang akan memampukan kami Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, terima kasih. Hamba-Mu yang telah Kau pakai dalam memperdengarkan suara-Mu bagi kami. Engkau urapi, kembalikan pengurapan-Mu kepadanya Tuhan.
pakai dia lebih heran lagi Tuhan. Dimanapun dia berada, berkati pekerjaannya Tuhan, karirnya Tuhan, bahkan rumah tangganya, anaknya Tuhan Engkau berkati. Terima kasih Bapa di sorga, pakai dia lebih heran lagi. Dimanapun Engkau menempatkan dia, banyak jiwa dimenangkan untuk kemuliaan bagi namamu. Terima kasih Bapa di sorga, terima kasih. Kami yang hadir Tuhan, jemaat-Mu yang hadir, kami percaya Tuhan Engkau memberkati kami. Kami akan pulang dengan sukacita yang daripada Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, kehidupan kami jemaat-Mu sepanjang minggu ini Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Apapun pergumulan kami, apapun permasalahan kami, apapun yang kami kerjakan Tuhan, biarlah Tuhan mendahului semuanya. Engkau memberkati kami Tuhan, agar apa yang kami lakukan, kerjakan, kami pikirkan berhasil karena Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, terima kasih. Begitupun para pelayan-pelayan-Mu yang Kau melayani Engkau pada pagi hari ini. Sebagaipun apapun mereka Tuhan, biarlah pengurapan-Mu turun atas kehidupan mereka. Berkati kehidupan mereka Tuhan. Engkau balas berlipat kali ganda kepada mereka. Terima kasih Bapa di sorga, terima kasih untuk melayani Engkau lebih sungguh-sungguh lagi dengan setulus hati mereka Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, terima kasih. Pergumulan jemaat-Mu Tuhan kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Biarlah Engkau memberikan jiwa-jiwa yang haus dan lapar akan Engkau. Pakai kami Tuhan, jemaat-Mu Tuhan, sebagai saksi-Mu Tuhan, dimanapun kami berada. Biarlah lewat kehidupan kami, mereka dapat melihat bahwa Engkau Yesus sungguh-sungguh luar biasa dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa di sorga, terima kasih Tuhan. Begitupun Tuhan bangsa dan negara kami serahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu. Biarlah bangsa ini menjadi bangsa kepunyaan-Mu. Berkati bangsa kami Tuhan, berkati pemerintah kami, mulai dari Pak Presiden sampai pemerintah pelosok tanah air. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Biarlah Engkau pakai mereka Tuhan, memerintah dengan takut akan Engkau, sehingga bangsa kami menjadi bangsa yang sejahtera, bangsa yang aman Tuhan. Berkati keamanan bangsa kami Tuhan, mulai dari Polri, TNI Tuhan Engkau berkati. Biarlah mereka menjaga bangsa ini, NKRI ini, kami tetap utuh di dalam Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, begitupun jiwa-jiwa yang di bangsa ini Tuhan, Engkau selamatkan. Karena Engkau mau Tuhan, semua jiwa mengenal Engkau, Bangko Yesus Juru Selamat satu-satunya. Terima kasih Bapa di sorga, jauhkan bangsa kami dari roh perpecahan, roh diskriminasi. Terima kasih Bapa di sorga, terima kasih. Begitu Bapak Presiden, Wakil Presiden, bahkan jajarannya Tuhan, Engkau berkati. Karuniakan kepada mereka roh hikmat kebijaksanaan dengan takut akan Engkau. Sehingga memerintah kami mengambil keputusan yang terbaik buat kepentingan umat-umat ada di bangsa ini. Terima kasih Bapa di sorga, serta khusus kota Makassar kami serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Engkau berkati kota Makassar, biarlah kota Makassar semakin sejahtera, karena Engkau menempatkan kami Tuhan demi kesejahteraan kota Makassar. Terima kasih Bapa, berkati pemerintah kota Makassar Tuhan, wali kota Tuhan, Engkau berkati, biarlah memerintah dengan takut akan Engkau, sehingga kota Makassar Tuhan tetap aman, kami tetap aman memuji dan memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, terima kasih. Begitupun hamba-hamba-Mu Tuhan di bangsa ini, di pelosok tanah air di kota Tuhan, Engkau berkati. Engkau pimpin mereka Tuhan, karuniakan roh hikmat kemaripatan kepada mereka Tuhan, untuk membawa jemaat-Mu Tuhan, umat-umat-Mu lebih dekat lagi kepada Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, terima kasih. Begitupun gembala kami di tempat ini, kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Engkau urapi Bu Gembala Tuhan, berikan kekuatan Tuhan, kesehatan yang prima untuk membawa kami jemaat-Mu lebih ke lagi Tuhan. Berkati anak-anaknya, mantu dan cucunya Tuhan, untuk melayani Engkau dengan sungguh-sungguh. Terima kasih Bapa di sorga, terima kasih. Kami jemaat-Mu Tuhan, berikan kami roh kesatian Tuhan, melayani Engkau Tuhan, membawa jiwa-jiwa kami kepadamu Tuhan. Terima kasih Tuhan, sehingga kami jemaat-Mu menjadi jemaat yang semakin berkenan kepada Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, terima kasih. Ini hidup kami Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan. Kali dari seluruh kehidupan kami sepanjang minggu ini Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Tutup
Bungkus kami dengan kuasa darah-Mu Tuhan, agar kami berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan. Anak-anak kami Tuhan kami serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Mulai dari TK sampai perguruan tinggi Tuhan. Engkau berikan hikmat pengurapan kepada anak-anak kami. Berikan roh hikmat pengertian kepada mereka. Berikan roh gairah untuk belajar Tuhan. Sehingga keberhasilan, kesuksesan menjadi milik bagian anak-anak kami. Umat-umat-Mu Tuhan yang membutuhkan Tuhan pendamping hidup. Biarlah Tuhan Engkau menyediakan pendamping hidup yang sepadan. Terima kasih Bapa di sorga, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Ini syukur dan doa kami. Biarlah Tuhan menyahuti kami, menjawab kami tepat pada waktunya Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai lamanya. Haleluya. Turunlah atas kita sekalian berkat sukacita, berkat keberhasilan, berkat damai sejahtera akan mengawali kehidupan kita hari ini, besok, dan untuk seterusnya. Dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Bersama-sama kita katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua.
syukurin.